Di balik kemewahan rumah yang dingin, Arini hanya dianggap sebagai pajangan yang bisa diabaikan begitu saja oleh Bram. Suaminya itu merasa sangat cerdas saat menyembunyikan wanita lain di belakangnya, tanpa menyadari bahwa setiap langkah perselingkuhannya sedang berada dalam pengawasan mata yang tenang namun mematikan. Arini tidak akan memaki, tidak akan melabrak, dan tidak akan membiarkan satupun teriakan keluar dari mulutnya. Sebaliknya, ia sedang menenun jaring kehancuran yang akan membuat Bram dan gundiknya kehilangan segala yang mereka banggakan dalam semalam. Saat pengkhianatan dibalas dengan strategi yang elegan, siapakah yang akan benar-benar tertawa di akhir drama ini? Persiapkan diri Anda untuk menyaksikan bagaimana seorang istri yang terlupakan berubah menjadi sosok yang menghancurkan tanpa perlu menyentuh. Halo semuanya, terima kasih sudah setia menonton. Sebelum kita lanjut, kami ingin menyapa kalian semua. Dari kota mana sajakah Anda berasal? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar ya. Semoga yang subscribe channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Cahaya lampu gantung kristal di ruang tamu itu memantulkan bayangan Arini yang sedang duduk sendirian, menatap jam dinding yang hampir menunjukkan pukul 2 pagi. Wangi parfum maskulin yang asing biasanya akan menyertai kepulangan Bram. Namun malam ini, keheningan justru terasa lebih mencekam daripada suara pertengkaran manapun. Arini merapikan gaun tidurnya yang berbahan sutra, mencoba mengatur napas agar dadanya yang sesak tidak meledak menjadi isak tangis yang sia-sia. Selama 7 tahun pernikahan, ia telah menjadi dekorasi tercantik di rumah ini. Seorang istri yang selalu tersenyum, meski hatinya perlahan mulai mengering seperti bunga yang lupa disiram. Bram tidak lagi melihat ke arahnya saat berbicara. Matanya selalu terpaku pada layar ponsel, atau melamunkan sesuatu yang jelas-jelas bukan tentang masa depan mereka berdua. Kesetiaan yang selama ini Arini agungkan terasa seperti beban yang sangat berat. Mengikat kakinya di lantai yang dingin, sementara jiwanya ingin lari sejauh mungkin. Ia tahu ada yang salah, namun ia belum memiliki keberanian untuk menyuarakan kecurigaannya, karena ia takut akan kehancuran yang mungkin terjadi pada fondasi hidupnya. Di atas meja kerja Bram yang berantakan, sebuah struk belanja perhiasan mewah tertinggal dengan ceroboh, dan Arini tahu benar bahwa ia tidak pernah menerima kalung zamrud tersebut. Kehampaan ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari kesadaran pahit bahwa rumah ini bukan lagi tempat berlindung, melainkan penjara berlapis emas. Arini menutup matanya, membiarkan satu tetes air mata jatuh tanpa suara, berjanji dalam hati bahwa ini adalah air mata terakhir yang ia buang untuk pria yang sudah tidak lagi mengenal arti rumah. Esok hari akan tetap datang, namun ia tidak akan lagi menyambutnya dengan kepasrahan yang sama, melainkan dengan sebuah tekad baru untuk mencari tahu di mana sebenarnya posisi dirinya dalam bidak catur yang sedang dimainkan suaminya. Satu tetes air mata yang jatuh semalam seolah menjadi saksi bisu atas transformasi batin Arini, yang kini mulai memperhatikan setiap detil kecil yang biasanya ia abaikan. Pagi itu, saat ia menyiapkan sarapan seperti biasa, aroma parfum bunga lili yang sangat menyengat tercium dari kerah kemeja putih Bram yang baru saja dilepas di keranjang cucian. Arini memegang kemeja itu dengan tangan bergetar, namun wajahnya tetap tenang, seolah-olah ia hanya sedang memeriksa noda kopi yang sulit hilang. Bram turun dari tangga dengan terburu-buru, bahkan tidak menoleh ke arah meja makan yang sudah tertata rapi dengan roti gandum dan kopi favoritnya. Komunikasi di antara mereka kini hanya sebatas instruksi jadwal atau pertanyaan singkat mengenai keperluan rumah tangga yang terasa sangat mekanis. Arini memperhatikan bagaimana Bram terus tersenyum pada ponselnya, sebuah senyum yang sudah lama tidak pernah diberikan kepada Arini sejak 2 tahun terakhir. Rasa sakit itu mulai berubah menjadi percikan amarah yang dingin, sebuah kemarahan yang tidak menuntut ledakan suara, melainkan sebuah rencana.
Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu naif dengan mempercayakan seluruh hidup dan hartanya di bawah kendali manajemen keuangan keluarga yang diatur sepenuhnya oleh Bram. Di tengah kesibukan dapur, Arini diam-diam mengambil ponselnya dan mulai mencari nomor kontak lama temannya yang bekerja di firma hukum terkemuka. Ia tidak bisa lagi hanya diam menjadi penonton dalam sandiwara yang ditulis oleh suaminya sendiri dengan bantuan wanita lain di luar sana. Jika Bram memilih untuk mengkhianati janji suci mereka, maka Arini tidak merasa perlu lagi untuk mempertahankan kesetiaan yang hanya dihargai dengan pengabaian. Langkah kaki Bram yang menjauh menuju garasi terdengar seperti dentum jenderang perang yang halus, menandai dimulainya babak baru di mana Arini bukan lagi korban, melainkan pengamat yang teliti. Langkah kaki Bram yang menjauh itu menyisakan sunyi yang semakin tebal di dalam rumah mewah yang kini terasa seperti gua hampa bagi Arini. Ia menghabiskan sisa pagi itu dengan berkeliling dari satu ruangan ke ruangan lain, menyentuh setiap furnitur mahal yang ia pilih dengan penuh kasih sayang saat mereka baru menikah dahulu. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan tentang janji-janji manis yang kini terasa seperti tumpukan debu yang menyesakkan dada jika terhirup. Arini menyadari bahwa ia telah membiarkan dirinya tenggelam dalam peran sebagai istri tradisional yang hanya menunggu, sementara dunianya di luar sana terus bergerak tanpa dirinya. Ia kemudian duduk di depan meja rias, menatap pantulan wajahnya yang masih cantik, namun terlihat sangat lelah di bagian mata yang memancarkan kesedihan mendalam. Di sana, ia mulai menyusun rencana kecil, mengumpulkan keberanian untuk memeriksa laporan mutasi rekening bersama yang selama ini jarang ia sentuh karena rasa percaya yang buta. Dengan jemari yang gemetar, ia memasukkan kata sandi yang ternyata belum diubah oleh Bram, dan seketika itu juga matanya terbelalak melihat aliran dana yang tidak wajar. Ada banyak transaksi besar ke sebuah butik pakaian bermerek dan restoran-restoran mewah yang tidak pernah ia kunjungi bersama suaminya dalam setahun terakhir. Kenyataan ini menghantam jantungnya lebih keras daripada tamparan fisik manapun, membuat nafasnya tersengal, namun pikirannya justru mendadak menjadi sangat jernih. Arini tidak akan berteriak, tidak akan melabrak, dan tidak akan membiarkan Bram tahu bahwa ia sudah mencium aroma pengkhianatan yang busuk ini. Ia akan terus memerankan sosok istri yang penurut, sementara di balik layar, ia akan mulai menenun jaring yang akan menjerat Bram pada waktunya nanti. Perasaan hampa yang tadinya melumpuhkan kini berganti menjadi energi dingin yang membimbing setiap gerakannya untuk lebih berhati-hati. Perasaan hampa yang kini berganti menjadi energi dingin itu mendorong Arini untuk keluar dari zona nyamannya dan mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan secara mandiri. Siang itu, ia memutuskan untuk mengunjungi kantor Bram, dengan alasan mengantarkan bekal makan siang yang tertinggal. Sebuah taktik klasik untuk melihat situasi tanpa terlihat mencurigakan. Saat ia melangkah masuk ke lobi kantor yang modern itu, ia melihat Bram sedang tertawa akrab dengan seorang wanita muda yang tampak sangat modis di dekat area lift. Wanita itu mengenakan kalung zamrud yang sangat mirip dengan struk belanja yang ditemukan Arini beberapa hari yang lalu. Berkilau indah di bawah lampu kantor. Arini berhenti sejenak, menelan kepahitan yang menyumbat tenggorokannya. Namun, ia tetap melangkah maju dengan senyum paling manis yang bisa ia suguhkan. Bram tampak terkejut melihat kehadiran istrinya. Wajahnya berubah pucat sesaat sebelum ia berusaha kembali menguasai keadaan dengan sikap formal yang kaku. Wanita itu, yang kemudian diperkenalkan sebagai Maya, sang sekretaris baru, menatap Arini dengan pandangan yang meremehkan, seolah-olah ia tahu bahwa posisi Arini sedang terancam. Arini menyapa Maya dengan sopan, memuji keindahan kalung yang dipakainya dengan nada bicara yang sangat tenang sehingga tidak ada yang menyadari ada duri di dalamnya. Di momen itulah Arini menyadari bahwa musuhnya bukan hanya suaminya yang tidak setia, tetapi juga seorang wanita yang merasa menang karena berhasil mencuri perhatian pria orang lain. Bram mencoba mengalihkan pembicaraan, namun Arini sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan.
sebuah konfirmasi visual, dan sebuah nama untuk ia selidiki lebih lanjut. Ia memberikan bekal itu kepada Bram, mencium pipinya dengan lembut sebagai bentuk sandiwara sempurna, lalu berbalik pergi dengan dada yang bergemuruh. Kini ia tahu siapa yang sedang ia hadapi, dan ia tahu bahwa permainan ini baru saja dimulai dengan langkah yang sangat diperhitungkan. Kini ia tahu siapa yang sedang ia hadapi, dan pengetahuan itu menjadi senjata utama bagi Arini untuk mulai menyusun langkah strategis demi mengamankan masa depannya sendiri. Arini tidak lagi menghabiskan waktunya dengan menangis di pojok kamar, melainkan mulai mempelajari seluk-beluk kepemilikan saham di perusahaan keluarga yang selama ini ia abaikan. Ia menemukan bahwa sebagian besar aset properti yang mereka miliki sebenarnya terdaftar atas nama mendiang ayahnya, yang diwariskan kepadanya namun dikelola penuh oleh Bram. Dengan bantuan teman lamanya yang pengacara, Arini mulai mengurus proses balik nama secara diam-diam dan memindahkan dana pribadinya ke akun yang tidak bisa diakses oleh suaminya. Ia tetap bersikap sangat manis di rumah, memasakkan makanan favorit Bram, dan mendengarkan keluh kesah pria itu tentang pekerjaan dengan penuh perhatian yang tampak tulus. Bram, yang merasa istrinya tetap polos dan tidak tahu apa-apa, mulai menjadi semakin ceroboh dalam menyembunyikan hubungannya dengan Maya di luar rumah. Arini sering mendapati Bram menelepon seseorang dengan suara berbisik di balkon. Namun, ia berpura-pura terlelap dalam tidurnya sambil merekam setiap detail yang mungkin berguna. Setiap informasi yang ia dapatkan, mulai dari jadwal pertemuan rahasia hingga hadiah-hadiah mewah yang diberikan Bram pada Maya, dicatatnya dengan rapi dalam buku harian digital yang terkunci rapat. Ia merasa seperti seorang arsitek yang sedang merancang sebuah bangunan megah, di mana setiap bata yang ia susun adalah untuk kekuatannya sendiri, dan setiap lubang yang ia gali adalah untuk kejatuhan suaminya. Tidak ada teriakan kemarahan yang keluar dari mulutnya, karena Arini tahu bahwa kemarahan yang tenang jauh lebih mematikan daripada ledakan emosi yang tidak terkendali. Ia bahkan mulai menjalin komunikasi kembali dengan relasi-relasi bisnis selama ayahnya, membangun citra bahwa ia siap untuk kembali ke dunia profesional jika saatnya tiba. Ia bahkan mulai menjalin komunikasi kembali dengan relasi-relasi bisnis selama ayahnya, dan kesempatan untuk menguji kekuatan barunya muncul saat sebuah undangan pesta tahunan perusahaan tiba di rumah mereka. Bram meminta Arini untuk hadir, tentu saja dengan motif agar citra sebagai suami penyayang tetap terjaga di mata para pemegang saham dan rekan bisnis penting lainnya. Arini setuju dengan antusiasme yang dibuat-buat. Namun di dalam kepalanya, ia sudah merancang skenario untuk membuat Maya merasa tidak nyaman tanpa perlu mengeluarkan satu kata kasar pun. Pada malam pesta, Arini tampil sangat memukau dengan gaun malam berwarna biru tua yang elegan, memancarkan aura wibawa yang selama ini tersembunyi di balik perannya sebagai ibu rumah tangga. Saat mereka tiba di lokasi, ia melihat Maya yang berusaha tampil menonjol dengan gaun merah yang terlalu mencolok untuk acara formal perusahaan, tampak seperti orang asing di tengah kerumunan elit. Arini dengan sengaja memperkenalkan dirinya kepada atasan-atasan Bram sebagai pemegang saham utama dari warisan ayahnya, sebuah fakta yang membuat Bram tampak gelisah dan Maya terlihat terkejut. Sepanjang malam, Arini terus berada di sisi Bram, menunjukkan kemesraan yang sempurna di depan kamera, sementara ia membisikkan kata-kata pujian tentang kinerja Maya sebagai sekretaris yang sangat berdedikasi kepada kolega lainnya. Maya yang mencoba mendekati Bram selalu terhalang oleh posisi Arini yang strategis, membuatnya hanya bisa berdiri di sudut ruangan dengan wajah penuh rasa iri. Bram merasa terjepit antara tuntutan untuk menjaga reputasi dan keinginan untuk menyenangkan gundiknya yang mulai merajuk karena diabaikan sepanjang acara. Arini menikmati setiap detik ketidaknyamanan suaminya, menyadari bahwa rasa malu yang dirasakan Bram jauh lebih menyakitkan daripada jika ia mencaci maki pria itu di depan umum. Malam itu berakhir dengan kemenangan kecil bagi Arini, saat ia melihat Bram harus mengantar Maya pulang dengan taksi, sementara ia pulang bersama suaminya di mobil mewah mereka. Malam itu berakhir dengan kemenangan kecil bagi Arini. Namun, ia tahu bahwa ini barulah permulaan dari rangkaian peristiwa yang akan menguji ketahanan mental dan keteguhan logikanya. Hubungan Bram dan Maya mulai menunjukkan keretakan.
akibat tekanan yang secara halus diberikan oleh Arini lewat berbagai cara yang tampak alami. Arini mulai sering mengirimkan bunga atau makanan ke kantor Bram atas nama Keluarga Bahagia, yang tentu saja memicu kecemburuan besar di hati Maya yang merasa dirinya lebih dari sekadar sekretaris. Maya mulai menuntut Bram untuk lebih terbuka tentang hubungan mereka dan mendesaknya untuk segera menceraikan Arini. Sebuah tuntutan yang membuat Bram semakin stres. Di sisi lain, Arini mulai menanamkan keraguan di hati Bram dengan menceritakan kisah-kisah tentang wanita yang hanya mengejar harta pria sukses dan akan pergi saat pria itu jatuh miskin. Bram yang mulai merasa tertekan oleh sifat posesif Maya, mulai membandingkan ketenangan Arini dengan sifat emosional gundiknya yang melelahkan. Namun, Arini juga merasakan pergolakan batin saat melihat Bram yang terkadang masih menunjukkan sisi lembutnya, sebuah sisa-sisa cinta yang pernah mereka bagi di masa lalu. Ada saat-saat di mana ia ingin membatalkan semua rencananya dan memohon pada Bram untuk kembali menjadi pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Logikanya mengingatkannya pada pengkhianatan yang sudah dilakukan. Namun, hatinya masih menyimpan luka yang sulit untuk sembuh total tanpa rasa adil. Ia harus sering mengingatkan dirinya sendiri tentang bukti-bukti transfer bank dan foto-foto mesra yang ia temukan, agar tekadnya tidak goyah oleh nostalgia sesaat. Konflik batin ini membuatnya semakin waspada, menyadari bahwa musuh terbesarnya saat ini bukan lagi Maya, melainkan keraguan yang ada di dalam dirinya sendiri. Arini pun memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih beresiko, demi memastikan bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali bagi hubungan mereka. Arini pun memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih beresiko, demi memastikan bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali bagi hubungan mereka. Dengan cara memancing Bram masuk ke dalam sebuah kesepakatan bisnis yang terlihat menggiurkan. Ia menggunakan koneksi ayahnya untuk menawarkan sebuah proyek investasi properti yang besar melalui pihak ketiga yang tidak dikenal oleh Bram, sebagai orang suruhan Arini. Bram yang sedang terdesak kebutuhan finansial untuk membiayai gaya hidup mewah Maya dan mempertahankan gengsinya, langsung tertarik tanpa melakukan riset mendalam. Arini memberikan saran-saran yang tampak mendukung, meyakinkan Bram bahwa proyek ini akan menjadi loncatan besar bagi karir dan kekayaan pribadinya di masa depan. Dalam kegairahan bisnisnya, Bram mulai menggunakan dana operasional perusahaan yang sebenarnya bukan hak mutlaknya untuk membiayai setoran awal investasi tersebut. Arini memperhatikan dengan cermat setiap langkah gegabah yang diambil suaminya, mencatat semua pelanggaran prosedur keuangan yang dilakukan Bram atas dasar keserakahan. Di saat yang sama, Maya semakin sering datang ke rumah mereka secara terang-terangan saat Bram tidak ada, mencoba untuk mengintimidasi Arini agar segera menyerah. Arini menyambut Maya dengan sangat ramah, menyajikan teh dan kue, sambil menceritakan betapa sulitnya hidup sebagai istri seorang pengusaha yang terancam bangkrut karena investasi yang salah. Informasi palsu ini membuat Maya mulai panik dan mempertanyakan masa depannya bersama Bram jika pria itu benar-benar akan kehilangan kekayaannya dalam waktu dekat. Arini melihat bibit-bibit keraguan mulai tumbuh di mata Maya, sebuah keberhasilan kecil yang membuktikan bahwa kesetiaan gundik itu hanya sebatas tebalnya dompet suaminya. Permainan catur ini semakin kompleks, namun Arini merasa ia sudah memegang semua bidak penting, sementara Bram hanya bergerak sesuai dengan apa yang ia rencanakan. Ia merasa hatinya semakin mengeras, dan rasa kasih sayang yang tersisa mulai luntur, digantikan oleh kepuasan melihat kebenaran yang perlahan terungkap di depan matanya sendiri. Suatu sore, Arini sengaja meninggalkan laptopnya dalam keadaan tidak terkunci di ruang kerja, berisi sebuah dokumen rahasia yang menyatakan bahwa ia telah mencium adanya penggelapan dana di perusahaan. Bram yang baru pulang dan melihat laptop itu segera membacanya dengan keringat dingin yang membasahi dahinya karena takut perbuatannya selama ini telah terbongkar. Ia tidak menyadari bahwa itu adalah umpan yang sengaja dipasang Arini untuk melihat sejauh mana Bram akan berbohong demi menyelamatkan dirinya sendiri dan kekasih gelapnya. Malam itu, Bram mencoba bersikap ekstra manis pada Arini, bahkan membawakannya hadiah kecil, seolah-olah ia adalah suami yang paling setia di dunia. Arini menerima pemberian itu dengan senyum getir, menyadari betapa munafiknya pria yang selama ini ia puja sebagai pelindung hidupnya. Sementara itu,
Maya yang sudah terhasut oleh cerita Arini tentang kebangkrutan mulai mendesak Bram untuk memberikan jaminan aset atas namanya sebagai bukti cinta dan keamanan finansial. Bram yang terjepit di antara ancaman hukum dan tuntutan kekasihnya mulai kehilangan kendali atas emosinya dan sering melampiaskan amarah di kantor. Kolega dan staf kantor mulai membicarakan perubahan perilaku Bram yang tentu saja merusak reputasi profesionalnya yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Arini terus memantau situasi ini dari kejauhan, memastikan bahwa setiap gosip yang beredar tetap terkendali, namun cukup untuk merusak kredibilitas suaminya. Ia mulai merasakan bahwa momen yang ia tunggu-tunggu, yaitu konfrontasi puncak, sudah semakin dekat, dan ia harus mempersiapkan mentalnya agar tidak goyah. Ketakutan yang dulu menyelimuti Arini kini telah berganti menjadi ketenangan yang mematikan, sebuah persiapan sebelum ia menarik tirai sepenuhnya dan menunjukkan realita yang sesungguhnya. Ketakutan yang dulu menyelimuti Arini kini telah berganti menjadi ketenangan yang mematikan, sebuah persiapan sebelum ia menarik tirai sepenuhnya dan menunjukkan realita yang sesungguhnya kepada semua orang. Namun, di tengah semua rencana balas dendam yang berjalan mulus, Arini mendapati dirinya berada di sebuah persimpangan hati saat ia menemukan surat lama yang ditulis Bram untuknya. Surat itu ditulis pada ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, berisi janji untuk selalu menjaga dan tidak pernah membiarkan air mata jatuh di pipi istrinya. Kenangan itu menghantamnya dengan sangat keras, mengingatkannya bahwa pria yang sekarang sedang ia hancurkan adalah pria yang sama, yang dulu pernah menjadi dunianya. Logikanya berteriak bahwa Bram yang sekarang bukanlah Bram yang dulu. Namun sisi manusiawi Arini masih meratapi kehilangan cinta yang begitu tulus itu. Ia sempat berhenti sejenak dari aktivitasnya memindahkan aset. Duduk di ruang gelap sambil memeluk lututnya, mempertanyakan apakah ia sedang berubah menjadi monster yang sama dengan yang ia benci. Namun, lamunannya terhenti saat ia secara tidak sengaja mendengar percakapan telepon Bram di ruang sebelah yang sedang merencanakan liburan mewah dengan Maya menggunakan uang tabungan pendidikan masa depan yang mereka siapkan. Suara Bram yang begitu lembut saat berbicara dengan Maya seketika menghapus semua keraguan dan sisa-sisa kasih sayang yang baru saja muncul di hati Arini. Kesadaran bahwa Bram sama sekali tidak merasa bersalah atas pengkhianatannya membuat Arini kembali tegak dengan tekad yang lebih baja dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa memaafkan tanpa adanya keadilan hanya akan membuat dirinya terus diinjak-injak selamanya oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Persimpangan hati itu kini telah ia lalui, dan jalan yang ia pilih sekarang adalah jalan lurus menuju penyelesaian akhir di mana kebenaran akan berbicara dengan lantang. Ia menutup surat lama itu, menyimpannya di kotak memori yang paling dalam, dan bersiap untuk melangkah menuju klimaks dari drama yang ia susun sendiri dengan penuh perhitungan. Hari yang ditentukan tiba, saat Bram dengan percaya diri membawa dokumen perceraian ke hadapan Arini. Mengira bahwa istrinya akan menangis terseduh-seduh dan memohon padanya untuk tetap tinggal. Bram merasa ia sudah berada di posisi yang kuat, karena ia yakin Arini tidak memiliki kekuatan finansial atau dukungan apapun untuk melawannya di pengadilan nanti. Arini menerima dokumen itu dengan tangan yang sangat tenang, bahkan tidak membaca isinya secara detail karena ia sudah tahu apa yang akan tertulis di sana. Ia hanya menatap Bram dalam-dalam, sebuah tatapan yang membuat suaminya merasa gelisah karena tidak ada ketakutan atau kemarahan yang terpancar dari mata istrinya itu. "Kau yakin dengan keputusan ini, Bram?" tanya Arini dengan suara lembut yang terdengar sangat berwibawa di tengah keheningan ruang keluarga mereka yang luas. Bram mengangguk dengan tegas, menyatakan bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati dengan orang lain dan ingin mengakhiri pernikahan yang ia sebut sebagai kesalahan masa lalu. Arini hanya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah map berwarna hitam yang berisi semua bukti penggelapan dana perusahaan dan bukti kepemilikan aset yang sudah beralih tangan. Ia meletakkan map itu di atas meja, tepat di samping dokumen cerai yang dibawa Bram, dan mempersilahkan suaminya untuk membacanya perlahan. Wajah Bram yang tadinya penuh kemenangan,
perlahan berubah menjadi pucat pasi saat ia menyadari bahwa seluruh kekayaannya kini berada di bawah kendali penuh Arini secara hukum yang sah. Tidak ada teriakan dari mulut Arini, tidak ada caci maki untuk Maya yang mungkin sedang menunggu kabar baik di luar sana, hanya sebuah kebenaran yang menghantam dengan telak. Bram mencoba membela diri dengan suara gemetar, namun Arini mengangkat tangannya sebagai isyarat agar suaminya itu diam dan mendengarkan penjelasan darinya. Bram mencoba membela diri dengan suara gemetar, namun Arini mengangkat tangannya sebagai isyarat agar suaminya itu diam dan mendengarkan penjelasan darinya. Arini menjelaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan Bram untuk Maya telah tercatat secara hukum sebagai penyalahgunaan aset bersama yang merugikan pihak istri. Ia juga mengungkapkan bahwa proyek investasi besar yang diikuti Bram adalah perusahaan cangkang yang ia bentuk sendiri untuk menarik kembali semua uang yang telah dicuri Bram selama ini. Bram terduduk lemas di sofa, menyadari bahwa pria yang ia anggap cerdas di cermin ternyata telah dikalahkan oleh istri yang selama ini ia remehkan kecerdasannya. Arini tidak memberikan ruang bagi Bram untuk memohon ampun, karena ia tahu bahwa permohonan itu hanya lahir dari rasa takut kehilangan harta, bukan rasa menyesal. Di saat yang sama, Maya menelepon berkali-kali ke ponsel Bram, namun pria itu tidak memiliki keberanian untuk mengangkatnya di depan tatapan Arini yang tajam. Arini kemudian menawarkan sebuah pilihan. Bram pergi dari rumah ini dengan damai tanpa membawa apa-apa, atau ia akan melaporkan bukti penggelapan dana itu ke pihak berwajib. Tekanan emosional yang dirasakan Bram begitu besar, sehingga ia merasa dunianya seolah runtuh seketika, meninggalkan dirinya di tengah reruntuhan menara gading yang ia bangun dari kebohongan. Ia baru menyadari bahwa selama ini Arini bukanlah sekedar dekorasi rumah, melainkan pilar utama yang menyangga seluruh hidupnya, yang kini ia hancurkan sendiri. Arini berdiri, meninggalkan Bram yang masih termangu, dan berjalan menuju kamarnya untuk mulai mengemasi barang-barang pribadi pria itu ke dalam koper plastik murah. Tidak ada air mata yang jatuh kali ini, hanya perasaan lega yang luar biasa, karena beban rahasia yang ia pikul selama berbulan-bulan akhirnya terlepas sudah. Kemenangan ini terasa sunyi, namun sangat mutlak, membuktikan bahwa martabat seorang wanita tidak diukur dari seberapa keras ia berteriak, melainkan dari seberapa cerdas ia bertindak. Tidak ada air mata yang jatuh kali ini, hanya perasaan lega yang luar biasa, karena beban rahasia yang ia pikul selama berbulan-bulan akhirnya terlepas sudah. Namun, drama ini belum benar-benar berakhir, karena Maya tiba-tiba muncul di depan pintu rumah mereka dengan wajah penuh amarah, tidak sabar menunggu kabar dari Bram. Ia menerobos masuk dan langsung berhadapan dengan Arini, mengeluarkan semua kata-kata tajam yang selama ini ia simpan di balik senyum palsunya saat di kantor. Maya menuduh Arini sebagai istri yang membosankan dan tidak mampu memberikan kebahagiaan bagi Bram, sehingga suaminya berpaling mencari cinta yang lebih dinamis. Arini hanya mendengarkan dengan sikap yang sangat elegan, menyilangkan tangannya di dada sambil memperhatikan Maya yang sedang mempermalukan dirinya sendiri dengan ledakan emosinya. Setelah Maya selesai bicara dengan napas tersengal-sengal, Arini hanya menunjuk ke arah Bram yang masih terduduk lemas di pojok ruangan dengan wajah hancur. "Silahkan ambil pria ini, Maya. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi, bahkan nama baiknya pun sudah di ujung tanduk," ucap Arini dengan nada datar namun sangat menusuk. Maya tertegun melihat kondisi Bram yang tampak seperti pria yang baru saja kehilangan segalanya, bukan pria sukses yang ia puja selama ini. Ketika Bram mengakui bahwa semua asetnya sudah tidak ada lagi, dan ia mungkin akan menghadapi masalah hukum jika Arini menuntutnya, wajah Maya seketika berubah dingin. Topeng cinta sejati yang dipamerkan Maya selama ini langsung terlepas, digantikan oleh ekspresi jijik dan ketakutan akan ikut terseret dalam kebangkrutan Bram. Ia tidak lagi membela Bram, melainkan mulai mencari alasan untuk menjauhkan diri dan menyelamatkan reputasinya sendiri sebelum semuanya terlambat. Arini melihat pemandangan itu dengan kepuasan batin, menyaksikan bagaimana perselingkuhan yang dibangun di atas keserakahan hancur seketika saat fondasi hartanya ditarik keluar. Arini melihat pemandangan itu dengan kepuasan batin,
Menyaksikan bagaimana perselingkuhan yang dibangun di atas keserakahan hancur seketika saat fondasi hartanya ditarik keluar dari bawah kaki mereka. Maya segera berbalik pergi tanpa menoleh sedikit pun ke arah Bram, meninggalkan pria itu sendirian dalam kehinaan yang paling dalam di tengah ruang tamu mereka. Bram mencoba mengejar Maya, memanggil namanya dengan suara parau. Namun wanita itu hanya membalas dengan tatapan dingin dan langkah kaki yang cepat menjauh. Di momen itu, Bram menyadari bahwa ia telah membuang permata sejati demi mendapatkan batu kerikil yang hanya berkilau saat terkena cahaya matahari. Ia berlutut di depan Arini, memohon kesempatan kedua dan berjanji akan memperbaiki semuanya jika Arini bersedia memaafkannya satu kali lagi. Namun, hati Arini sudah tertutup rapat. Ia tahu bahwa pintu yang sudah dirusak dengan pengkhianatan tidak akan pernah bisa kembali kokoh seperti semula. Ia memberikan dokumen perceraian yang sudah ia tanda tangani, namun dengan syarat tambahan bahwa Bram harus melepaskan semua hak asuh dan klaim atas bisnis keluarga. Pilihan yang diberikan Arini adalah pilihan yang menghancurkan ego Bram sebagai seorang pria. Namun, ia tidak memiliki pilihan lain selain setuju untuk menghindari penjara. Dengan tangan gemetar, Bram menandatangani surat itu, mengakhiri statusnya sebagai suami dari wanita yang selama ini ia sia-siakan keberadaannya. Arini mengambil kembali dokumen itu, menyimpannya dalam tas kerjanya, dan dengan sopan meminta Bram untuk meninggalkan rumah dalam waktu 1 jam. Tidak ada adegan dramatis seperti melempar barang atau pengusiran paksa, hanya sebuah permintaan tenang yang memiliki kekuatan hukum yang sangat mengikat. Bram melangkah keluar dari rumah itu hanya dengan membawa 2 koper pakaian, meninggalkan semua kemewahan yang selama ini ia banggakan, namun tidak pernah ia miliki sepenuhnya. Arini menutup pintu besar rumahnya, menguncinya rapat-rapat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa rumah ini benar-benar menjadi miliknya, tanpa bayang-bayang kebohongan yang menyesakan. Malam itu, ia tidur dengan sangat nyenyak. Sebuah tidur tanpa mimpi buruk atau rasa cemas yang biasanya menghantui setiap kali ia mendengar suara mobil Bram di garasi. Saat fajar menyingsing, ia terbangun dengan semangat baru yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun pernikahannya yang melelahkan. Ia mulai menata ulang setiap sudut rumah, membuang semua barang yang mengingatkannya pada Bram dan menggantinya dengan dekorasi yang lebih mencerminkan kepribadiannya yang kuat dan mandiri. Arini juga secara resmi mengambil alih kepemimpinan di perusahaan ayahnya, menunjukkan kepada semua orang bahwa ia bukan sekedar nama di atas kertas, melainkan pemimpin yang visioner. Di bawah kendalinya, perusahaan mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif karena ia menerapkan prinsip kejujuran dan integritas yang selama ini ia abaikan oleh Bram. Banyak rekan bisnis lama ayahnya yang menyambut kembalinya Arini dengan tangan terbuka, memberikan dukungan moral dan profesional yang ia butuhkan untuk bangkit. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu wanita-wanita yang mengalami nasib serupa dengannya untuk mendapatkan kemandirian ekonomi dan perlindungan hukum. Kehidupan barunya ini terasa jauh lebih bermakna daripada masa-masanya sebagai istri yang hanya sibuk dengan arisan dan belanja barang-barang mewah. Arini menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain atau status pernikahan, melainkan dari kedamaian batin dan kebermanfaatan bagi sesama. Meski terkadang rasa sepi menyapa, ia menghadapinya dengan senyum. Tahu bahwa ia lebih baik sendirian daripada berada dalam pelukan yang penuh dengan kepalsuan. Setiap hari yang ia lalui kini adalah sebuah perayaan atas kebebasan dan kemenangan moral yang telah ia raih, dengan cara yang elegan. Setiap hari yang ia lalui kini adalah sebuah perayaan atas kebebasan dan kemenangan moral yang telah ia raih, dengan cara yang elegan dan bermartabat. Namun dunia ini sempit, dan suatu hari saat ia sedang menghadiri peresmian yayasan barunya, ia tanpa sengaja melihat sosok pria yang tampak kusam di kejauhan. Pria itu adalah Bram, yang kini terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya, dengan pakaian yang tidak lagi rapi dan sorot mata yang kehilangan binar ambisinya. Bram hanya berdiri di pinggir jalan, menatap gedung yayasan milik Arini dengan pandangan penuh penyesalan dan mungkin sedikit rasa malu untuk mendekat. Arini tidak merasa benci lagi. Yang tersisa hanyalah rasa kasihan yang netral,
seperti melihat orang asing yang sedang tersesat di tengah jalan raya yang sibuk. Ia tidak berhenti untuk menyapa, karena ia tahu bahwa bicara dengan masa lalu hanya akan membuka luka yang sudah ia jahit dengan sangat rapi dan kuat. Bram yang melihat Arini keluar dari mobil mewahnya dengan dikelilingi oleh staf yang menghormatinya, hanya bisa menundukkan kepala dan perlahan menghilang di balik kerumunan orang. Di sisi lain, Arini mendengar kabar bahwa Maya telah meninggalkan kota setelah terlibat dalam beberapa skandal keuangan di perusahaan barunya karena sifat serakahnya yang tidak berubah. Kenyataan bahwa kedua orang yang telah menyakitinya kini menuai apa yang mereka tanam, memberikan Arini sebuah pelajaran tentang hukum sebab akibat yang sangat nyata. Ia tidak perlu mengotori tangannya untuk menghukum mereka, karena waktu dan karakter mereka sendirilah yang telah menjadi hakim yang paling adil. Arini terus melangkah masuk ke dalam gedungnya, fokus pada pidato yang akan ia sampaikan untuk menginspirasi ratusan wanita yang sudah menunggunya di dalam. Masa lalunya kini hanya menjadi sebuah bab dalam buku hidupnya. Sebuah bab yang pahit, namun perlu agar ia bisa menulis bab-bab berikutnya dengan tinta emas. Ketenangan yang ia miliki sekarang adalah harta paling berharga, yang tidak akan pernah ia biarkan siapapun untuk mencurinya kembali darinya. Ketenangan yang ia miliki sekarang adalah harta paling berharga, yang tidak akan pernah ia biarkan siapapun untuk mencurinya kembali darinya. Karena ia telah menemukannya melalui perjuangan batin yang luar biasa. Arini kini dikenal sebagai ikon pengusaha wanita yang sukses. Namun yang paling membuatnya bangga adalah bagaimana ia bisa tetap menjaga kelembutan hatinya di tengah dunia yang keras. Ia mulai sering diundang menjadi pembicara di berbagai forum nasional, menceritakan pengalamannya tentang bagaimana bangkit dari keterpurukan tanpa harus kehilangan jati diri dan kehormatan. Banyak yang bertanya bagaimana ia bisa membalas perlakuan buruk suaminya dengan begitu tenang. Dan Arini selalu menjawab bahwa balas dendam terbaik adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ia tidak lagi memikirkan tentang membalas, karena baginya, hidup bahagia adalah sebuah pembalasan yang paling menyakitkan bagi mereka yang ingin melihatnya hancur. Suatu sore di taman belakang rumahnya yang asri, Arini duduk membaca buku sambil menikmati teh hangat, merasakan angin sepoi-sepoi yang membelai wajahnya dengan lembut. Tidak ada lagi rasa sesak di dadanya, tidak ada lagi beban di pundaknya. Hanya ada rasa syukur yang mengalir dalam setiap hembusan nafasnya yang teratur. Ia telah berhasil mengubah luka menjadi permata, kegagalan menjadi jembatan menuju keberhasilan, dan pengkhianatan menjadi jalan menuju kemerdekaan diri yang sejati. Anak-anak dari panti asuhan yang ia bina sering berkunjung, mengisi rumah besarnya dengan gelak tawa yang tulus, menggantikan sunyi yang dulu pernah menghuni tempat itu. Arini menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar kehilangan rumah, karena rumah yang sesungguhnya ada di dalam hatinya sendiri, yang kini sudah penuh dengan kasih dan kedamaian. Mahkota yang ia kenakan sekarang bukanlah mahkota emas yang bisa dibeli, melainkan mahkota harga diri yang ia raih dengan integritas dan keteguhan prinsip. Ia tersenyum pada langit yang mulai berubah warna menjadi jingga, menyadari bahwa badai telah berlalu, dan meninggalkan pelangi yang sangat indah di cakrawala hidupnya yang kini penuh warna. Arini sering merenung di tepi kolam renang rumahnya yang jernih, melihat bayangan dirinya yang kini terlihat jauh lebih kuat dan bercahaya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Ia menyadari bahwa setiap peristiwa menyakitkan yang ia alami sebenarnya adalah sebuah proses pemurnian yang membuang semua bagian dari dirinya yang terlalu lemah dan naif. Pengkhianatan Bram bukan hanya sebuah musibah, melainkan sebuah alarm yang membangunkannya dari tidur panjang yang melenakan dan penuh ketergantungan. Ia belajar bahwa cinta tidak seharusnya membutakan, melainkan harus saling menguatkan dan didasarkan pada rasa hormat yang sejajar antara dua insan manusia. Kini, ia tidak lagi mencari validasi dari orang lain untuk merasa berharga,
karena ia sudah tahu nilai dirinya sendiri, yang tidak bisa diukur dengan materi atau status. Hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya pun menjadi lebih sehat, karena ia hanya mengizinkan mereka yang membawa energi positif untuk masuk ke dalam lingkaran kehidupannya. Arini mulai menuliskan seluruh perjalanannya dalam sebuah buku biografi yang ia harapkan bisa menjadi panduan bagi generasi muda tentang pentingnya kemandirian bagi seorang wanita. Ia ingin dunia tahu bahwa seorang wanita bisa tetap tegak berdiri meski dunianya diguncang, asalkan ia memiliki akar yang kuat dalam keyakinan dan logika yang sehat. Setiap kata yang ia tulis adalah bentuk rekonsiliasi dengan masa lalunya, sebuah cara untuk memaafkan dirinya sendiri karena pernah terlalu mencintai orang yang salah. Buku itu bukan tentang kebencian pada pria, melainkan tentang cinta pada diri sendiri yang harus didahulukan sebelum bisa mencintai orang lain dengan benar. Arini merasa hidupnya kini telah mencapai sebuah keseimbangan yang sempurna, di mana ia bisa memberi tanpa harus merasa kehilangan dan menerima tanpa harus merasa berhutang. Ketenangan ini adalah hasil dari sebuah pilihan sadar untuk tidak membiarkan kegelapan orang lain memadamkan cahaya yang ada di dalam dirinya sendiri. Ketenangan ini adalah hasil dari sebuah pilihan sadar untuk tidak membiarkan kegelapan orang lain memadamkan cahaya yang ada di dalam dirinya sendiri. Sebuah cahaya yang kini ia bagikan kepada banyak orang. Buku yang ia tulis menjadi sangat populer dan menginspirasi ribuan orang, menjadikannya warisan keberanian yang akan terus hidup bahkan setelah ia tidak ada lagi nantinya. Arini sering menerima surat dari pembaca yang berterima kasih karena kisahnya telah memberi mereka kekuatan untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat dan memulai hidup baru dengan martabat. Ia merasa bahwa misinya di dunia ini telah meluas dari sekadar menyelamatkan diri sendiri menjadi agen perubahan bagi lingkungan sosial di sekitarnya yang lebih luas. Warisan yang ia tinggalkan bukan hanya kekayaan materi perusahaan, melainkan sebuah standar baru tentang bagaimana menghadapi konflik dengan kecerdasan emosional yang tinggi. Ia membuktikan bahwa keanggunan tidak berarti lemah, dan diam tidak berarti kalah. Terkadang diam adalah strategi paling mematikan untuk membiarkan lawan jatuh oleh langkah mereka sendiri. Di usianya yang semakin matang, Arini tetap terlihat awet muda karena ia tidak menyimpan dendam atau kebencian yang bisa merusak kesehatan jiwa dan raganya dari dalam. Ia telah benar-benar melepaskan Bram dari pikirannya, bahkan ketika ia mendengar kabar bahwa mantan suaminya itu kini hidup sederhana di sebuah desa terpencil untuk mencari ketenangan. Arini mendoakan yang terbaik untuknya dari kejauhan, sebuah doa tulus dari jiwa yang sudah benar-benar sembuh dan tidak lagi memiliki urusan yang belum selesai. Dunia melihatnya sebagai wanita yang menang atas keadaan, namun Arini melihat dirinya sebagai wanita yang menang atas egonya sendiri untuk tetap menjadi orang baik. Ia telah menyelesaikan perlombaan hidupnya dengan sangat baik, mempertahankan integritasnya di atas segalanya, dan siap menyambut masa depan dengan tangan terbuka lebar. Langkahnya tetap mantap, suaranya tetap lembut namun berwibawa, mencerminkan sebuah kepribadian yang sudah ditempa oleh api ujian dan keluar sebagai emas murni yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Kini, Arini berdiri di balkon rumahnya yang menghadap ke arah kota yang mulai berkelap-kelip dengan lampu-lampu indah, sebuah pemandangan yang dulu sering ia lihat dengan hati yang hancur. Namun malam ini, perasaan itu sangat berbeda. Ada kepuasan yang mendalam, bukan karena melihat orang lain jatuh, melainkan karena ia berhasil berdiri lebih tegak daripada sebelumnya, tanpa menjatuhkan orang lain dengan cara yang kotor. Kemenangan sejati baginya bukanlah saat ia berhasil mengambil kembali hartanya, melainkan saat ia menyadari bahwa kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada kehadiran atau pengakuan dari seorang pria manapun di dunia ini. Kisah ini mengajarkan sebuah pesan moral yang sangat kuat bagi siapapun, bahwa martabat seorang wanita adalah mahkota yang tidak bisa dirampas oleh pengkhianatan, kecuali jika ia sendiri yang melepaskannya. Balas dendam yang paling menghancurkan bukanlah dengan teriakan, caci maki, atau kekerasan fisik yang hanya akan menurunkan nilai diri kita menjadi sama rendahnya dengan pelaku kesalahan tersebut. Balas dendam yang paling elegan adalah dengan menunjukkan bahwa kita bisa hidup 1000 kali lebih baik,
lebih sukses, dan lebih bahagia tanpa kehadiran mereka yang telah menyakiti kita. Arini membuktikan bahwa kecerdasan, kesabaran, dan ketenangan adalah senjata yang jauh lebih tajam daripada amarah yang meledak-ledak namun tidak memiliki arah yang jelas. Dalam keheningan malam itu, Arini tersenyum tipis pada bayangan masa lalunya yang kini sudah memudar, memberikan penghormatan terakhir pada rasa sakit yang telah membentuknya menjadi sosok luar biasa ini. Ia telah membalas tanpa suara, namun gaung keberhasilannya terdengar ke seluruh penjuru, memberikan harapan bagi setiap jiwa yang sedang terluka bahwa akhir yang indah itu ada bagi mereka yang memilih jalan kebenaran. Cerita ini berakhir bukan dengan pernikahan baru atau balas dendam yang berdarah, melainkan dengan seorang wanita yang menemukan cinta sejatinya dalam bentuk kemandirian dan kedamaian batin. Hidup adalah tentang pilihan, dan Arini telah memilih untuk menjadi pemenang yang bermartabat, meninggalkan jejak inspirasi yang tak akan lekang oleh waktu bagi siapapun yang membacanya.